Halo, selamat datang di channel Netizen Bercerita. Di channel ini, kami akan membacakan cerita-cerita dari sobat netizen yang sudah dikirimkan ke kami. Buat kalian semua yang juga punya cerita dan ingin dibagi, bisa kirimkan ke kami. Nanti akan kami bacakan di channel ini. Kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita kiriman dari Adi di Gresik. Langsung saja kita simak ceritanya. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adi dari Kota Pudak, Gresik. Usia saya 22 tahun. Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Saya ingin membagikan pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Sebuah pengalaman yang terus menghantui hari-hari saya sampai saat ini. Cerita saya ini dimulai saat saya lulus SMA. Saya dan beberapa teman saya adalah pecinta alam. Kami adalah anggota pencinta alam di sekolah kami. Kami gemar mendaki gunung, camping, hiking, dan segala kegiatan outdoor lainnya. Sebagai bentuk perayaan kelulusan, saya dan dua teman saya, Reza dan Didit, berencana mendaki salah satu gunung di ujung timur Jawa. Rencana ini memang sudah kami rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya sendiri sebenarnya sudah pernah mendaki gunung ini. Di akhir-akhir sebelum pendakian ternyata ada salah satu teman sekolah kami yang mau ikut serta. Namanya Wendy. Dia baru pertama kali mendaki gunung. Awalnya kami tentu saja menolak dia ikut. Tapi dia terus memaksa dan meyakinkan kami kalau dia itu akan kuat. Karena kami tidak enak, ya sudah, kita ajak dia berangkat. Kami berangkat menumpang kendaraan yang biasa memuat sayur. Sampai di pintu jalur pendakian. Singkat cerita, kami memulai pendakian. Hari itu Sabtu. Saya masih ingat sekali, tanggal 27 Juni. Kami berempat mengawali dengan semangat, terutama Wendy yang pertama kali mendaki gunung. Reza mengingatkan Wendy agar jangan terlalu semangat, soalnya ini masih awal. Masih jauh, Wen, kata Reza. Simpan tenagamu, bro. Malam itu kami memutuskan bermalam di tepi danau yang ada di lereng. Ada beberapa rombongan lain yang juga menggelar tenda di sini. Lumayan ramai. Tidak ada yang aneh selama pendakian ini. Biasa-biasa saja, seperti pendakian-pendakian yang telah kami lalui. Wendy yang baru pertama kali ikut serta juga kuat-kuat aja mengikuti ritme langkah kami. Kami cukup senang karena dia tidak kecapean. Karena kami lumayan lelah, kami langsung tertidur. Kecuali Wendy yang masih nongkrong di depan api unggun. Belum ngantuk katanya. Saat tengah malam, tiba-tiba Didit membangunkan saya. Wendy hilang, bro, teriak Didit di muka saya. Saya langsung terloncat kaget. Segera saya meraih senter dan ikut Didit keluar tenda. Ternyata Reza sudah duluan mencari. Dia datang dengan wajah gusar. Gak ada di sekitar sini, bro. Sial, nyusahin ya anak, kata Reza dengan gusar. Tenang dulu, bro. Kita mencar aja, kata saya. Saya sendiri mencari ke lereng gunung di belakang tenda. Saya menyusuri jalanan yang
Tadi sore sudah kami lalui. 5 menit saya berjalan. Tiba-tiba saya melihat bayangan orang di arah kanan saya. Pasti Wendy. Gak salah lagi batin saya. Saya panggil-panggil, tapi gak ada sautan. Saya senterin berkali-kali, tetap saja dia berdiri tanpa menoleh. Saya memutuskan untuk mendekatinya. Sedikit berlari saya mendekatinya dari arah belakang. 10 meteran dari tempat Wendy berdiri, saya dengar Wendy seperti berbicara dengan orang. Padahal saya tidak melihat orang lain di sekitar itu. Segera saya dekati. Saya tepuk pundaknya. Wendy kaget seperti tersadar dari tidur. Gila, kita bingung nyariin kamu bro. Ngapain di sini? Tanya saya. Tadi ada kakek-kakek ngajak saya balik, jawabnya. Kakek mana? Gak ada siapa di sini, Wen. Jangan ngawur kamu. Tadi ada, Di. Kamu apa gak lihat? Saat kami berbalik ke perkemahan, Resa dan Didit sudah menunggu di tenda. Resa nampak agak emosional. Didit berusaha menenanginya. Kami bertiga menginterogasi Wendy. Kenapa ngilang tiba-tiba? Wendy cerita tadi tiba-tiba ada kakek-kakek nyamperin di depan api unggun. Kakek-kakek itu mengajak dia untuk pulang. Dia sendiri gak tahu kenapa bisa nurut aja. Saya gak begitu percaya cerita Wendy. Resa dan Didit mungkin juga sama. Tapi ya sudahlah, malam semakin larut. Kami melanjutkan tidur kami. Perjalanan besok masih sangat jauh. Besoknya subuh kami lanjut mendaki. Kami termasuk rombongan terakhir yang bongkar tenda. Pendakian hari ini sedikit lebih berat dibanding kemarin. Jalanan mulai curam. Wendy sedikit lebih pendiam dibanding kemarin. Sampai pos 3 sudah jam 4 sore. Kami langsung memasang tenda. Sudah banyak rombongan di sini lebih dulu sampai. Sampai di sini tiba-tiba saja Wendy bertanya. Sampai di sini aja nih bro. Yoi bro, besok subuh baru kita ke puncak, jawabku. Malam ini saya merasa gak enak badan. Tiba-tiba panas badan saya tinggi. Sendi-sendi terasa sangat sakit. Ini tiba-tiba saja. Saya merasa lemas banget. Padahal tadi kondisi baik-baik saja. Teman-teman sangat khawatir. Resa langsung mengambilkan obat penurun panas buat saya. Saya langsung menegak 2 sekaligus. Setelah itu saya tertidur. Tengah malam saya terbangun. Saya lirik jam tangan saya jam 1:30 pagi. Biasanya kami akan berangkat ke puncak sekitar jam 4 pagi. Saya menahan kencing dari tadi. Saya keluar tenda untuk sekedar kencing. Saya berjalan menjauhi tenda menuju ke arah rimbun pepohonan. Saat kencing tiba-tiba ada yang menepuk pundak saya. Saya kaget setengah mati. Saya pikir Resa, Didit atau Wendy. Saat saya menengok, ya Allah. Di depan saya ternyata ada kakek-kakek tua. Jenggotnya panjang putih. Bertelanjang dada. Hanya memakai seperti sarung atau mungkin kamben atau apalah. Lutut saya gemetar lemas sekali. Saya mencoba memegang pepohonan. Saya mengucap-ngucap mata saya. Saya pasti mimpi, pikir saya. Saya belum selesai kencing sehingga saya mengencingin di celana. Takut sekali. Ternyata kakek-kakek itu nyata di depan saya.
Dia mengingatkan saya untuk tidak melanjutkan pendakian. Pulang nak, katanya. Tidak ada kata yang keluar dari mulut saya. Lidah saya terasa sangat kaku. Bukan karena dingin, tapi tidak ada keberanian untuk bersuara. Saya takut sekali. Tubuh saya menggigil. Saya terjatuh lemas. Tiba-tiba saja, saya sudah ada di tenda. Didit memijat-mijat kening saya. Saat saya membuka mata, saya lihat wajah-wajah cemas tiga teman saya. Resa dengan tidak sabar segera bertanya, "Lo pingsan, bro? Gak usah ikut muncak," katanya. Saya tidak menceritakan apa yang terjadi barusan. Saya takut sekali. Saya takut teman-teman juga kepikiran. Saya memutuskan tidak ikut muncak hari itu. Tubuh saya terasa lemas, sakit sekali. Jam 4 pagi mereka bertiga berangkat naik ke puncak. Begitu pula rombongan yang lain. Saya memutuskan untuk tidur di tenda. Tiba-tiba pagi belum datang. Mungkin sejam kemudian Wendy datang. Saya cukup kaget. "Gak jadi ke puncak, Wen?" tanya saya. "Udah di, ini malah udah balik." Saya gak begitu percaya, karena saya tahu ke puncak balik lagi pasti butuh waktu lebih lama. Tapi entah kenapa saya tidak mempertanyakannya. "Ayo balik, di. Aku pengen cepet-cepet nih." "Lah, Resa sama Didit gimana? Mereka nyuruh kita duluan." Entah kenapa juga saya nurut saja. Saya membongkar tenda dengan tergesa-gesa. Kemudian mengikuti Wendy yang kelihatan semangat sekali untuk turun. Matahari baru saja keluar sebenarnya. Biasanya ini pemandangan paling asik di puncak. Tapi entah kenapa hari ini saya nurut dengan orang yang baru saja dan tumben naik gunung. Saya tidak mengerti. Sialat, Wendy begitu bersemangat menuruni. Sementara kaki saya masih lemas, pelan-pelan mengikuti di belakang. Berkali-kali saya menyuruh dia untuk menunggu saya. Dia tidak begitu banyak berbicara selama perjalanan. Wajahnya sedikit pucat dibanding saat tadi pagi dia berangkat ke puncak. Tapi saya sendiri sibuk memikirkan kondisi tubuh saya. Saya tidak peduli dengan kondisinya dia. Perlahan kami turun. Terasa lebih cepat dari saat mendaki. Saat sampai di gerbang pendakian, ada mobil sayur yang lewat karena masih pagi banget. Wendy langsung mengajak kami naik sayur. Saya menolaknya. "Enggak, Wen, kita harus nungguin Resa sama Didit," jawab saya. "Oke, kalau gitu gua duluan," jawab Wendy. Udah, saya biarin. Tubuh saya terlalu lemas, saya malas sekali berbicara. Singkat cerita, kami semua sudah pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya tiba-tiba orang tua Wendy datang ke rumah saya. Dia menanyakan keberadaan Wendy yang ternyata tidak pulang. Tentu saja kami yang lain, Resa, Didit, kaget setengah mati karena saya sendiri yang ngajak dia turun. Bapak Wendy segera melakukan laporan ke kepolisian. Berhari-hari Wendy dicari, tidak pernah ketemu. Tidak pernah ada yang tahu kemana dia. Beberapa orang pendaki yang diwawancarai dan dipanggil oleh polisi menyebutkan bahwa saya turun sendiri ke gerbang pendakian, tidak bersama Wendy.
Wallahualam. Saya sendiri merasa sama Wendy ketika turun. Sampai hari ini tidak ada yang tahu bagaimana nasib teman kami, Wendy. Demikian cerita saya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya.